Oke, selamat siang teman-teman. Kita masuk di sesi siang. Setelah selesai sholat duhur, kita mulai sesi kali ini cukup spesial, beda dengan seminar biasa lainnya. Di mana virtual basal kali ini adalah sharing tentang menu Ketofy, cara-cara menu Ketofy. Jadi teman-teman nanti bisa ikut melihat bagaimana dengan bahan-bahan di sekeliling yang ada di lokasi teman-teman, murah meriah, tapi bisa bikin menu Ketofy. Ya, monggo Mas, lanjut. Untuk kali ini yang di pengumuman sebelumnya kan aku mengumumkan seperti yang saya bahas sebelumnya ada virtual bazar. Cuma karena virtual bazar kali ini kuotanya tidak terpenuhi, jadi kita bikin acara dadakan nih. Pagi-pagi aku udah nelfon Mbak Endaryati ya, Mbak Endaros, mungkin udah pada tahu salah satu chef kita di komunitas yang sering ketofying, yang jago ketofyingnya, yang sering sharing resep keto, dan beliau juga punya grup sendiri namanya Kumpulan Resep KF. Yes. Ya, betul ya Mas? Betul. Nah, kali ini nih foundernya grup Kumpulan Resep KF nih aku undang nih untuk sharing tips and trik seputar ketofying nanti untuk mengisi acara virtual bazar yang kita tiadakan hari ini. Kita ajak untuk mengisi acara tips and trik untuk ketofying dan juga sharing-sharing resep-resepnya dia. Nah, ini mudah-mudahan acara ini bisa membantu para newbie atau yang senior sekalipun untuk belajar mengketofyingkan makanan-makanan yang sebelumnya mungkin tinggi karbo, tapi craving terhadap makanan itu menjadi rendah karbo secara mandiri. Mungkin kalau di virtual bazar kan kemarin kita sudah memberikan referensi mengenai para vendor-vendor atau para warrior kita yang pintar kreatif dengan kemampuan mereka dan jadi opsi untuk kita beli ke vendor sebagainya untuk mencegah kita sebagai anti cheating. Nah, mungkin bagi yang tinggalnya kebanyakan memang dominan di Jakarta, tapi bagi yang tinggalnya tidak tersedia di sekitarnya, belum tersedia produk-produk yang bisa mencegah kita cheating. Nah, di sini nanti kita diajarkan mandiri, dan insya Allah mudah-mudahan dari belajar dengan Mbak Endaros ini muncul para vendor-vendor baru yang akhirnya kreasinya juga meningkat dan akhirnya mau membantu komunitas dengan menyediakan produk-produknya juga, karena dia udah pinter masaknya, dia bisa menawarkan ke, misalnya dia di daerah yang belum banyak peserta KF-nya, member KF-nya, jadi dia mengawali dengan dia belajar dulu, terus dia berkreasi juga, dan akhirnya menjadi support system di daerahnya dia sendiri untuk para warrior lain yang dibutuhkannya. Misalnya, waduh, lagi pengen martabak keto, lagi pengen apa keto, daripada cheating martabak beneran, mendingan martabak keto deh. Daripada cheating kue beneran, mendingan makan kue keto deh. Tapi memang tips-tipsnya memang selalu sama, setelah real food, supaya tidak overeating. Tapi kuncinya itu mencegah pada saat craving dan akhirnya cheating beneran, sayang banget mengeluarkan diri dari ketosis itu, sayang banget. Jadi ketofying itu jauh lebih baik dibanding kita cheating. Kalau real food is the best. Jadi berusaha untuk mandiri. Nah, mudah-mudahan Mbak Endaryati ini, Mbak Endaros bisa men-sharingkan resep-resepnya atau cara mengulik sesuatu dari resep. Oh, ini ada resep karbo. Gimana ya merubah resep karbo ini menjadi resep yang low carb? Apa aja tips-tips, apa aja yang mesti dikulik nih, di mana nanti mungkin tips itu juga diajarkan, jadi kita bisa eksperimen sendiri dan sebagainya. Makanya ini show-nya agak unik dan mungkin sangat exciting. Dan nanti juga di acara Mbak Endaros tersebut juga Mbak Endaros akan memberikan 2 pertanyaan untuk 2 kaos. Jadi disimak ilmunya beliau. Mantap. Nanti beliau bakal mewakili 2 kaos yang biasanya di-share di Virtual Bazar untuk door prize. Nanti diwakili dari 2 pertanyaan dari ilmu yang beliau sharing. Ya, lanjut Mbak Endaros, aku udah selesai. Tinggal Mbak Endaros. Oh, udah. Kalau aku udah bukan keto Iron Chef lagi, jadi aku jangan ditanya masalah resep. Aku udah nggak bisa ngarang kayak dulu. Sekarang aku jagonya bikin kaos. Jago ngedesain kaos. Jago desain kaos. Otodidak sih, otodidak. Mbak Endar, bisa videonya di-on-in sebentar aja supaya aku bisa spotlight. Ya, tapi habis itu boleh dimatiin sebentar. Ya, sebentar. Wow. Share my video.
Iya. Udah ke Mas? Oke. Masuk kan? Sudah. Suara saya Udah masuk? Suara masuk, udah. Udah. Nah, aku stopin videonya nggak apa-apa. Nah, jadi bisa muncul begini. Ya, hemat baterai soalnya ya. Iya, hemat baterai, hemat kuota. Lagi mati lampu soalnya tempatnya Mbak Ender. Iya. Kok pos gitu, jadi agak gelap-gelapan dikit ini. Iya, enggak apa-apa. Untung foto PP-nya bagus. Silakan Mbak Endar, apa yang mau di-sharingkan dengan menu Ketofy siang ini? Iya, apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, Mas Tio, Mas Bobi. Ya. Terima kasih banyak sebelumnya udah diberi kesempatan meskipun sangat mendadak, kaget juga. Pagi-pagi atau di telepon ya. Itu aku di mobil. Jadi tadi pagi ini biar orang pada cerita ya. Itu tadi pagi di mobil tadinya sih rencananya sebelum ada acara ini karena virtual bazaar kuotanya nggak mencukupi, jadi nggak ada virtual bazaar. Tadinya sih mau dipakai buat pelampiasan kentangku. Kalau dilampiasin kentangku semua nanti aku malah bisa bablas terus-terusan. Tetap kayak lebih seru harus ada acara apa gitu. Aku ingat waktu itu, Mas sekali sharing resepi dong. Terus aku mikir, oh Mbak Enda kan punya grup kumpulan resep. Ya aku sih baru masuk juga sih di sana, jadi tapi aku belum kulik-kulik di sana, belum ngeliat apa aja. Di sana tadinya sih sana cuma mau modus doang. Tapi ya karena mikir Modus doang. Jujur itu bagus. Jadi tadi itu agak-agak ya apa ya istilahnya kayak aduh gimana ya. Dadakan nggak nyangka banget ya kan. Nah, ditelepon Mas Tio gitu hanya apa namanya untuk mengisi apa selingan ini gitu. Jadi ya apa sayang juga kalau nggak dimanfaatkan meskipun Mak Pawonnya ini juga agak-agak kudet, nggak pinter menyampaikan sesuatu gitu. Namanya kan lewat postingan, lewat sharing resep. Nah sekarang kali ini kita minta di sharingnya secara live gitu loh, ceritain gimana kan mungkin lebih banyak yang lebih bisa mencerna atau nanti bisa dilanjutkan untuk belajar resepnya juga di grup kumpulan resep kan bisa masuk sana untuk belajar cara mandiri gimana gitu loh. Nah, kalau misalnya udah pada pinter bikinnya, misalnya oh ini buatanku menurutku sih enak. Kalau menurut suhu enak gak ya? Nah itu bisa dicoba kirim. Pada pintar nanti. Saya Mas, motivasi saya dulu awal-awal buka grup ini saya awali dengan Mas Suggestiono ya waktu itu ya berinisiatif untuk mengumpulkan ini apa namanya resep. Nah, kebetulan saya kan orang yang hobi dan berangkat dari situ dari awal saya sangat bersyukur bisa sehat kembali berkat ikhtiar KF. Jadi saya niatkan agar sehat saya ini bermanfaat bagi orang lain. Amin. Dengan apa? Saya nggak bisa berbuat apa-apa dan nggak bisa memberikan apa-apa. Jadi untuk mengimplementasikan rasa syukur saya itu hanya ini yang bisa saya lakukan gitu. Jadi dari situ saya mulai waktu itu membernya hanya 6 orang aja ya. Awal-awal KF 3 bulan KF itu grup ini dibuka. Dari bulan Agustus kalau nggak salah ya itu membernya cuma 6 orang aja dan waktu itu masih sangat sedikit banget dan di grup-grup itu masih tabu ya membicarakan makanan waktu itu. Jadi nggak bisa lah seperti sekarang ini udah sangat banyak bertebaran banget resep-resep. Nah, dari situ di awal itu saya juga yang tadinya saya tuh nggak pernah bikin kue yang sebelum KF ya artinya saya nggak hobi juga bikin kue karbo, saya juga jarang masak juga dari sebelum KF emang dasarnya emang udah jarang makan nasi ya, jadi masaknya yang simple gitu. Kita mulai bikin gimana ya caranya bikin kue yang gluten-free gitu kan, gluten-free, rendah karbohidrat. Akhirnya belajar secara otodidak juga, mencoba-coba. Belajarnya dari mempelajari apa ya, yang NF ya, dari NF itu ya, dari bahan-bahannya itu.
Nah, modalnya waktu itu kan hanya tepung keto yang ada ya, yang setahu saya waktu itu masih sangat terbatas banget gitu. Hanya tepung keto gitu. Gimana caranya ya, namanya apa? Mencoba, belajar, itu banyak banget membuang bahan, membuang hasilnya. Terus terpikir juga sayang kalau bahannya mahal-mahal dibuang, akhirnya disimpan di orangnya nggak suka makan kue. Dari zaman karbo sampai KF pun memang saya tuh jarang banget makan kue gitu. Dari situ mulai berkembang, mulai belajar. Oh ternyata bahan-bahan yang rendah karbohidrat itu apa aja dicari gitu kan. Seperti kata Mas Tio tadi tuh, apa suhunya Bang Google ya. Mulai itu dari itu ya informasi cari itu. Iya, Google ini bahan ini kandungan nutrisinya apa ya, karbonya berapa ya, gitu. Dan yang paling gampang memang bahan yang pertama telur. Telur itu mau diapa-apain aja, dimasak apa aja, dibikin kue apa aja. Ibarat telur itu sama santan aja jadi kue ketopi yang enak. Gitu. Dan alhamdulillah semakin kesini semakin banyak yang bergabung di grup KRKF. Dan sekarang alhamdulillah sudah mencapai sekitar 35.000 member ya. Grup KRKF itu. Terima kasih juga kepada teman-teman yang support, kepada teman-teman yang ikut berbagi di sana. Dan mohon maaf banget kalau di sana di grup KRKF itu saya memang tidak mengisi, alhamdulillah nyala listriknya. Itu saya nggak mengizinkan sumber dari manapun. Jadi misalnya ya Allah nanti Mas kasih kode kayaknya listrik ini mau bakal padam lama ini. Nah, itu jadi yang murni. Jadi tujuan saya pertama saya ingin memotivasi teman-teman, menginspirasi teman-teman, mengajak teman-teman, yuk kita mandiri. KF itu kan dijalaninya nggak hanya sementara ya. Insya Allah KF itu namanya gaya hidup, jadi aplikasinya kan selamanya, insya Allah bisa istiqomah gitu. Jadi kalau untuk supaya menjalani KF itu enjoy, tidak merasa beda dengan yang lainnya, kita bisa menikmati aneka hidangan masakan atau kue tapi yang sangat rendah karbohidrat. Itu saya mengajak teman-teman, yuk kita mandiri, yuk kita kreatif gitu kan. Nah, oke lah mungkin tapi saya tetap menekankan kepada teman-teman bahwa kue keto itu serendah apapun karbonya, bahkan zero karbo itu tetap ada batasannya. Saya katakan bahwa kue-kue keto itu hanya hiburan. Karena hiburan, jadi pemenuhannya kan nggak harus tiap hari, nggak wajib juga. Jadi sekali-sekali aja, kan gitu ya. Tetap utamakan yang food. Gitu. Jadi ayo Bunda, kita kreatif, kita belajar bersama-sama. Dan di grup ini nggak ada istilah siapa yang lebih bisa, siapa yang lebih pintar, nggak ada. Kita semuanya belajar bersama-sama. Saya pun juga terus belajar dari teman-teman juga gitu. Jadi alhamdulillah banget teman-teman juga sekarang ini mulai banyak yang ikut berbagi resepnya gitu kan. Itu bersyukur banget, semakin bervariasi dan kita semakin mudah. Nah, insya Allah kalau teman-teman sudah bergabung di grup KRKF itu mencari kue apa aja, masakan apa aja yang diinginkan, tinggal search aja, tinggal mencari, ketik judulnya gitu, insya Allah muncul sudah gitu. Maksudnya ngetik nama kue karbo gitu Mbak ya, misalnya kastengel atau misalnya apa, somai atau misalnya apa, jadi nama karbo bisa gini, di search engine di grup itu bisa nggak nyari bisa gini, aku nih lagi kangen sama martabak nih, aku lagi kangen nih sama cheese stick, itu kan nama-nama dunia karbo, diketik nanti dicari dari keyword itu nanti ketemu udah ada yang pernah ngasih resep ketonya nggak, itu gitu ya caranya di sana? Iya gitu Mas, jadi karena di grup KF itu saya memang melarang siapapun untuk berbagi resep yang bukan keto gitu. Jadi misalnya ada resep karbo,
detail nanti ini tepungnya diganti nih saya nggak mengizinkan itu. Jadi kalau berbagi resep di kumpulan kalau sudah dalam bentuk modifikasinya. Iya betul. Jadi pasti. Jadi kalau mencari di situ mencari kastengel itu pasti kastengel keto gitu. Karena ingredientnya udah diituin ya. Iya. Sudah disortir. Sudah. Juga ada foto hasilnya nggak Mbak dari setiap resep? Ada Mas. Terutama dari punya saya, dari Pawan KF Ender itu ada fotonya semua. Kadang-kadang ada step by step-nya juga. Bahannya kadang saya sertakan gitu. Cuman saat ini yang resep saya sudah banyak, alhamdulillah sudah beratus-ratus itu akunnya sedang disetrap. Kenapa ada setrap, Mbak? Nggak tahu, Mas. Dari Facebook ya kayaknya. Dari Facebooknya lagi disetrap. Jadi bukannya teman-teman yang menyimpan linknya link resep-resep saya itu untuk sementara juga belum bisa diakses. Tapi banyak juga teman-teman yang sudah menyimpan itu berbentuk Mas apa namanya? Kayak semacam di print gitu ya. Resepnya di grup apa di wall pribadi? Di grup, Mas. Kalau di wall pribadi saya biasanya kumpulkan dari grup itu saya kumpulkan, saya bikin semacam album, semacam bundle gitu ya. Jadi misalnya 70 resep itu saya jadikan album, baru nanti saya post di wall. Ada juga yang dulu sudah saya post. Bukannya Mbak bilang yang di ban itu yang di wall, maksudnya yang di ban itu account Mbak pribadi apa grupnya yang di ban? Halo? Iya. Itu ada di KRKF juga ada, di wall saya sendiri ada, terus di grup KFI juga ada, Mas, di grup Keto Faster Indonesia ada juga. Nah itu, maksudnya yang penting yang di grup itu bisa diakses, bisa dicari ya di grup. Bisa banget. Sudah passwordnya juga ini kok gampang, resep-resep ketoki, gitu, rendah karbo. Oke, seru nih, pengen tahu sebenarnya apa aja nih Mbak yang mau di-sharingkan supaya teman-teman bisa dapat gambaran yang di grup itu resep-resepnya seperti apa. Ya, dan mohon maaf ya, saya bikin resep itu memang rata-rata itu porsi mini, porsi ekonomi ya. Jadi emang harus kayak gitu, betul. Betul. Ya kan bahannya nggak banyak-banyak agar tujuan saya agar teman-teman tuh mudah mengeksekusi gitu. Iya. Jadi dan dari dia ngicip, harus cuma ngicip juga. Soalnya aku juga dulu pengalaman sorry aku cerita. Jadi pengalaman pertama aku dulu waktu ketofying, aku pakai ukuran normal, bikin bolu segini, bikin cake segini, bikin cheesecake gini, nggak ada makan. Akhirnya kalau gagal juga nyesel. Kalau jadi betul. Nah, gitu. Akhirnya mendingan itu dia Mas, satu biar nggak kalap. Karena porsinya kecil ya. Terus kedua, bahan itu kan premium, kita tahu ya, bahannya kan mahal gitu. Jadi kalau untuk resep-resep yang mini itu yang ukurannya kecil itu kan misalnya telur 3, telur 4, tepungnya maksimal saya itu menggunakan tepung itu hanya 100 gram, Mas. Dan itu bagi saya, kalau untuk saya ya, untuk misalnya yang baru tadi saya buat dadakan itu telur 3, tepung kuning telur 2 sendok makan, itu bisa berminggu-minggu saya. Iya, karena makanya adopsi gitu ya, teman yang datang gitu. Jadi insya Allah nggak bakal, misalnya gagal pun nggak bakal rugi, dan jangan khawatir kalau resep yang saya bagikan itu andai pun gagal dari segi estetika, namanya tampilannya cantik, itu rasanya tetap enak kok. Apalagi makannya sambil bersyukur ya. Gini ya, kita tahu ya, karena kue keto itu kan memang bahan-bahannya premium. Terus kalau kita jajan di luar teman-teman kuler itu memang mahal. Banyak yang japri ke saya kok, mulai ya bahannya kan sekarang memang premium. Terus kan dihitung tenaganya juga, dihitung ilmunya juga, ya kan. Jadi kalau memang mahal, memang itu sangat wajar. Nah, jadi untuk mensiasati, yuk kita mandiri. Ya kan, kita mandiri, kita bisa berkreasi, kita menjadi kreatif, itu akan sangat, satu kita mendapat hiburan, terus kedua kalau kita bikin kue itu berhasil, itu tingkat kepuasannya itu beda gitu loh.
Ada semacam kelegaan, bangga, wah aku bisa bikin ini, gitu kan. Apalagi kalau Terus, keluarganya yang masih makan karbohidrat. yang penting itu enak. ekonomi, yang penting bisa hemat. Jadi hanya tinggal menumbuhkan niat, ada waktu, itu udah jalan aja, bisa bikin kue apapun dengan bahan apapun. Mantap. Tadi Mbak Endar sempat kasih aku beberapa foto yang mau minta dibantu ditampilin. Nah, ini aku tampilin ya Mbak ya. Kita mulai dari menu real food dulu. Jadi tadi Mbak Endar mengusul sama aku sepakat real foodnya 2, terus yang cake-nya 1. Wah, jadi ini dengan bahan yang sangat mudah pasti ada di sekeliling ya. Nah, ini ternyata yang menu pertama adalah ikan. Nah, the fish guy langsung terbelalak. Tapi ini nggak cuma digoreng loh, ya kan? Diapain aja? Nah, coba Mbak Endar lanjut. Itu ini sih bagi memang dilihat dari ikan ya, ikan itu cuman ikan doang gitu kan, semua bisa. Nah di sini saya hanya ingin berbagi tips barangkali bagi teman-teman yang belum tahu cara menggoreng ikan agar minyaknya itu enggak kotor, ya kan? Bisa digunakan lagi, terus lagi supaya tidak apa ya namanya nih, biasanya kalau kita goreng bandeng terutama yang apa-apa gitu kan, letus-letus tuh minyaknya tuh Mas. Betul. Ya kan? Nah itu bisa disiasati agar minyaknya awet bersih, terus kemudian kalau saat menggoreng tidak minyaknya apa ya, Jawa ini tiang, muncrat-muncrat ya tiang ya. Itu satu, pertama ikannya itu tentu saja harus dibersihkan dari kotoran dalamnya, insangnya dibuang. Habis itu di sayapnya itu jangan, kalau saya ya ikan seperti yang dalam foto ini, saya itu nggak menyayat secara ini kayak seperti bandeng, beda ya. Ini sayapnya itu agak miring Mas, miring ke atas. Itu tujuannya nanti saat matang itu ikannya mudah dicubit, mudah diambil, terus bumbunya juga lebih meresap ya. Jadi setelah ikan dibersihkan dengan jeniper itu jeruk nipis peras. Kalau nggak ada bisa diganti dengan cuka atau apel atau cuka biasa ya. Nanti kan dicuci lagi sampai bersih gitu. Nah, itu setelah bau amisnya hilang, dicuci lagi kan. Setelah hilang itu dibumbui, istilahnya dimarinasi ya. Nah, dimarinasi itu bumbunya sesuai dengan selera teman-teman. Cuman saya anjurkan untuk ditambahin tepung serbaguna. Tepung bumbu serbaguna tapi yang keto sih ala pawang KF Endar. Itu ya nggak bisa dibikin sendiri itu. Nah, jadi nanti tepungnya itu agak-agak seperti bikin peyek gitu ya. Jadi bumbu ditambahin tepung bumbu. Jadi terus dilumurkan secara merata, simpan di kulkas, siap digoreng kapan aja. Nah, insya Allah nanti itu minyaknya itu bisa digunakan lagi, nggak cepat kotor, nggak cepat gosong juga. Terus ikannya itu garing di luar, dalamnya itu tetap empuk, lembut gitu. Bisa ikan. Baru digoreng, baru kemudian yang kedua. Ikan apa aja itu bisa. Yang di foto ini saya pakai. Yang ini bandeng. Babe, senangannya Babe Sidik ini bandeng ini. Aku juga digeprek Mas. Ini bandeng geprek, sambalnya sambal berambang. Bukan kolak, tadi berambang. Ini bener, ini tadi memanfaatkan yang ada di kulkas aja, kebetulan ada gitu loh. Jadi ayat bandeng ini caranya sama dengan yang saya sampaikan tadi ya, ikan gitu. Itu berlaku untuk ikan apa aja. Digeprek, kemudian ini yang beda hanya sambalnya. Biasanya umumnya sambal geprek itu kan pakai bawang putih ya. Kalau saya nggak pakai bawang putih, jadi simpelnya cuma cabai rawit, cabai merah besar sesuai selera ya tingkat kepedasannya. Terus bawang merahnya digoreng bareng, digoreng layu aja itu. Udah diulek seperti biasa, seperti sambal apa namanya sih?
Ini Sambal apa kembali ya? ke Sambal geprek. ini kembali ke ancestral zaman dulu juga begini, simpel banget tau, yang puyeng-puyeng. Tapi enak banget Mas. Saya tinggal nambahin garam sedikit sama kaldu jamur ya. Kalau saya suka kaldu jamur. Kalau nggak ada kaldu bubur, udah. Kalau saya ini minyaknya pasti saya ganti dengan ghee Mas. Oke, Nah, sama kayak sapi minyak ya. biasa nggak apa-apa, minyak goreng, minyak kelapa biasa nggak apa-apa. Pakai butter juga enak. Tapi kalau saya untuk bagian sambal kayak gini suka saya kasih ghee. Ghee-nya saya bikin sendiri juga. Jadi Dia bikin wangi banget, sendiri. wangi. Iya, lemak sapi saya dipakai. Wah, ini. Tapi ghee bikin sendiri hemat Mas. Kalau ghee beli saya justru nggak suka Mas. Kalau ghee beli saya nggak terlalu ini ya, bikin sendiri lebih. Jadinya bandeng pasti udah ngiler. Aku kalau lihat ikan simpel kan, ini pasti ada di mana-mana dan ini ikan apa aja juga enak. Oke, menu real food pertama ikan. Ikan apa aja tuh enak banget. Aku tuh benar-benar pecinta ikan banget. Mau dikasih ikan apa aja pasti aku makan deh. Enak banget. Nggak tahu aku kalau sama ikan tuh kayak craving gitu. Jadi kayak soalnya kalau daging juga suka, tapi kalau ikan itu aku bisa nambah. Umumnya nggak cepet. Kalau ini bandeng geprek sambal brambang. Sambal brambang ya. Padahal tadi berarti dari teknik goreng, digoreng aja, terus pakai tepung bumbu ya kan. Kedua terus digeprek ya kan. Nah ini pakai sambal brambang juga bisa. Udah dapat macam-macam. Ini yang naik turun. Oh sinyalnya naik turun ya. Oke. Mas Tio masih online Mas? Masih bengong. Masih bengong. Masih bengong lah tadi ikan bandeng di meja. Di Zoom. Enak banget kayaknya ya. Aduh. Mbak Endarnya nih kayaknya ini off. Aduh sayang. Pasti bener deh, aku lihat diganti dong layarnya. Aku malah jadi press system jadi dominan, jadi lapar. Gara-gara dia ketang. Oke. Mari kita menatap ikan bersama. Aduh, nggak tahu kali. Ya, karena aku udah bayar nanti sore ini makan ayam hijau nih. Tadi pagi-pagi nganterin Alif ke mertua, bilang masak apa mah? Ayam hijau. Ya siap mah makan ini. Lihat ikan kok jadi pengen ikan. Bisa ganti ikan nggak? Nggak sopan banget ya. Tadi bikin masih berarti salah aku tadi salah kasih resep. Batik setir. Iya, jadi nggak pengen ayam hijau lagi, pengen ikan jadi ya. Tapi seru loh, baru dari ikan aja udah. Iya, Mbak Endar. Aduh, mohon maaf, sinyalnya naik turun. Iya, ikan cabai hijau. Ikan cabai hijau. Iya, enggak, maksudnya cabai hijau udah ada, tinggal ikannya. Maksudnya beneran. Ini tadi yang ngasih di chat siapa tuh pinter. Ikan cabai hijau enak juga kayak bapak coba. Kemudian anak-anak keto ya, itu biasanya suka yang resepnya Mbak Endar udah bikin Mas Tio banting setir. Nggak mau dimasakin ayam cabai hijau, sekarang mintanya ikan aja cabai hijau. Iya. Mas Tio kenal sambal tentara nggak Mas? Saya punya resep sambal tentara. Oh, resep sambal tentara. Iya, sambal tentara itu lebih gampang banget, tapi enak, seger, di grup ada sudah. Waduh. Boleh. Nanti aku mau aku kirim ke mertua aku biar dibikinin coba. Mas Tio kirim catatan. Ini tepung bumbu serbagunanya Mbak Endar. Iya, tepung serbaguna. Oke. Berarti kita lanjut ke resep satunya. Ini cake ini ya. Kita masuk. Ayo Mbak, cerita Mbak. Mas Tio ini cake kobong. Mas Tio ini mengenai the cake kobong. Apa the cake kobong? Hari di grup ramai banget gara-gara cake kobong ini ya. Oh, kobong. Oh, yang aku dikirimin sama Mas siapa? Iya. Sama Mas Bambang ya, kalau nggak salah ya. Mas Bambang, ya cake kobong. Kekop. Ya. Ayo. Itu saya sudah enak itu jadi kayak ada gurih-gurihnya jadi yang bikin unik itu kayak gurih. Porsinya sama cuman porsi kecil ini. Cheesecake kobong namanya, cheesecake kobong.
Ini Ini bahannya bisa gampang ya, cuman apa aja tuh? gampang banget ya. Jadi bahannya itu ada cream cheese. Kalau nggak ada cream cheese, teman-teman misalnya sulit mendapatkan cream cheese di daerah tertentu kan memang sulit ya, di tempat saya itu sulit kok. Itu bisa bikin cream cheese sendiri. Di grup saya juga sudah ada dan teman-teman udah banyak yang tahu. Kalaupun nggak pakai cream cheese, pakai keju cheddar. Keju cheddar ya. Ini bisa dilihat ya, cream cheese, ada lakanto itu sweetener, bisa diganti apa aja, bisa diaplikasi, bisa erit, bisa tetes ya kan. Terus ada whipped cream, kalau nggak ada whipped cream bisa diganti kara, santan ya, santan instan. Kemudian telur, tentu saja telur itu bahan wajib, telur. Terus lemon itu juga opsional, suka aja. Tapi kalau golongan cheesecake itu menurut saya lebih enak pakai lemon dikit, paling enggak zestnya atau kulitnya aja juga enak. Gitu. Dan ini mudah banget bikinnya. Di grup sudah beberapa kali saya yang kali ini saya menggunakan 120 gram cream cheese, terus saya tambahin 30 gram. Saya menggunakan McD yang merah. Itu jadi total kejunya ada 150 gram. Terus saya gunakan whipped cream 75 gram. Ini komposisi whipped cream bisa diganti kara bagi yang tidak suka dairy ya. Jadi bisa diganti kara. Kemudian untuk sweetener itu saya pakai 3 sendok. Dan teman-teman bisa sesuaikan selera. Tapi saya sarankan nggak terlalu manis, karena cheesecake kalau manis-manis banget justru nggak enak. Saya enak. Pengen craving gitu. Udah, terus essence vanilla itu bisa opsional ya, bisa pakai bisa enggak. Atau bisa diganti dengan essence itu. Bisa juga enggak apa-apa. Kalau nggak ada, seandainya nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Beda sebenarnya ini tanpa mixer ya Mas Bobi, tanpa langsung mixer, begitu ya, pakai tangan gitu aja ya. Gampang banget. Dan ini anti gagal. Jadi langkah pertama jadi halo. Wah, sinyal lagi. Ditunggu ya, teman-teman. Ini memang kestabilan sinyal karena tempat Mbak Endar mati lampu, jadi bergantung sama sinyal handphone ya. Tapi kalau ini tetap perlu di baking kan? Karena ada itu yang cheesecake yang nggak di baking. Iya. Ini tetap perlu di baking, Mas. Cuman sampai gosong gitu ya? Nanti terlihat. Jadi ini bahannya mudah, tidak ada cream cheese, pakai keju cheddar itu. Kemudian habis itu tinggal diaduk-aduk aja, nggak perlu pakai mixer. Jadi kalau mau bikin menu kue ya rahasia umum harus ada mixer, padahal enggak, ini bisa ya. Jadi teman-teman ini. Nah, nanti habis itu ini pas dipanggangnya nih, udah dipanggang, keluar dari oven nih. Ya kan? Mantap. Iya, simple aja. Pakai loyang yang ada atau yang memanfaatkan yang ada juga bisa, ya kan? Tuh. Nah, yang pada mau latihan bikin burnt cheesecake oven tuh. Kalau misalnya kurang yakin enak apa enggaknya, kasih aku aja deh, aku tes. Cake kobong. Pangkalan asam siap menerima kiriman untuk tester yang mau latihan. Nah, ini bentuk jadinya nih setelah dibuka. Wah. Ini bikin giler. Tuh kan dengan modal sederhana sebenarnya bisa. Ya, jadi ini teman-teman mungkin habis sesi ini. Semua tinggal dikocok doang ya, Mas? Maksudnya iya, dikocok. Kocok biasa aja. Pakai mixer. Aja jadi tertarik. Ya, kalau aku udah nggak sempet baking lagi. Makanya kalau aku mau nyuruh. Kayaknya mau nyuruh ini. Makanya kalau aku udah nggak bisa baking lagi, tapi kalau dikirimin tester monggo. Tapi kalau aku tuh kalau ikan tadi, mungkin aku kalau udah makan ikan tadi itu mungkin udah lupa, ini udah kenyang udah. Tapi kalau ada yang kirim juga tetap dicobain kok.
Nggak mungkin nggak dicobain. Bisa aja. Oke, ini nggak tahu Mbak Endar kayaknya ada kesulitan apa, ya kan? Masih belum kembali join, ya. Yang terakhir tadi kayaknya menu telur, ya. Nah, Telur ini gimana? telur. Wih, Tadi apa itu? sempat ini, ya kan? Isinya apa ini? Telur Biasanya tadi, sebentar aku bacain. Ini Mbak Endar belum balik ini, kemungkinan ini kuotanya telur aja. geprek. Ini telur sederhana ini kayaknya diorek-orek, ya kan? Koloke ayam dan telur. Jadi kayak telur isi ayam ini, Mas. Ini katanya kesukaan keto untuk anak-anak ini. Jadi Ya, aku juga anak-anak. isinya Aku ada pengen ayam. nyoba ini. Udah kalau Mas Tio jangan koloke ayam, koloke ikan aja sama telur. Kalau ke itu apa sih? Kalau ke aku baru dengar soal. Nah, untuk koloke aku mesti nanya Mbah Google juga ini. Masakan. Ada resepnya di situ. Tadi dikasih resepnya nggak? Oh, koloke itu saus asam manis. Oh. Ya, tuh. Nah, sausnya pakai apa sausnya? Udah ada yang nanya itu. Jadi kayak, berarti ini bisa dipakai buat bikin gurame. Jadi bisa dibikin jadi gurame asam manis nggak? Misalnya aku mau pakai gurame, bisa dipakai sausnya nggak asam manis? Bisa, harusnya. Nah, tinggal resep sausnya. Memang triknya di sausnya itu. Nah, ini saya yang bikin enak. Nah itu, aku mau dong bikinin. Aku mau dong. Keperucut. Udah lapar. Pak, aku tadi mau keceplosan. Aku mau dong dibikinin yang kayak gini. Juru ke siapa ya? Udah ketawa. Udah. Tayang turun. Kita kembali serius. Enggak, aku soalnya udah lama banget aku nggak makan gurame asam manis. Kan gurame asam manis kan dia di level, tapi kan nggak mungkin kita makan itu kan. Iya. Jadi begitu ada yang asam manis kayak gitu, aku jadi, berarti bisa makan gurame asam manis lagi dong. Makanya aku jadi pengen. Makanya siapa ya mau bikinin? Kayaknya habis ini aku eksperimen bikin sausnya deh asam manis, ya, kira-kira bisa nggak ya? Gurame kering asam manis, aduh itu enak banget tuh dulu ya. Kalau aku sekarang nih versi ketonya kapan ya bisa makan gurame asam manis lagi? Makanya begitu ada ini ya, berarti bisa dong gurame asam manis. Makanya aku kaget tadi, siapa yang mau bikinin ya? Makanya tadi kayak gitu. Siapa yang mau bikin? Patutnya bergumam sendiri, tapi kan bisa juga kan memancing kesadaran para warrior yang isu gue kasihan dia belum udah lama gak makan gurame asam manis, kali aja. Tadi aja episode Banting Setir belum selesai, udah ada minta dibikinin. Oke. Aduh, ini kayaknya Mbak Endar kemungkinan masih terkendala, tapi thank you ya kan, walaupun tidak optimal ya kan. Tapi untung tadi foto-foto juga sudah bisa membantu mewakili. Jangan lupa masuk grupnya kalau yang tertarik untuk belajar resep. Namanya grup kumpulan resep KF. Jadi diketik di FB Set kumpulan resep KF, nanti ada grupnya itu. Kalau di grup itu juga gitu. Kalau kemarin terakhir aku masuk ke sana, grup itu memang juga melarang untuk jualan. Terakhir aku masuk, aku bikin sama kayak grup Keto Food. Jadi aku posting habis dikasih Mas Bambang burn cheesecake, ya udah aku posting di situ kan. Tapi aku nggak nyetain resep. Aku nggak tahu kalau peraturannya harus nyetain resep. Tadinya sih aku rencana tujuan postingnya sih jujur memang untuk modus. Jadi lihat nih Mas Bambang ngirimin aku, siapa lagi mau ngirimin? Aku pikir gitu kan. Nggak taunya aku malah dibully abis-abisan. Makanya aku bilang Dora Eling. Makanya Dora Eling ngetopnya di grup itu gara-gara suhunya dibully kan udah nggak ngerti. Aku mana tahu kalau nggak boleh posting tanpa resep. Maksudku kalau ada yang pintar bikin situ kan bisa nyobain ke aku kayak ngirim ke aku ya Mas Bambang. Maksudku gitu, polos. Cuma karena nggak boleh ya wes. Niatnya mau modus malah dibully. Pada sekali ini suhu dibully bukan karena teknikal. Iya, dibully rame-rame di grup. Di tes bahasa Jawanya. Capek nggak? Ya Mas,
kita karena Mbak Endar masih kesulitan, mau nggak mau mesti Mas Tio nih. Yang kasih kuis. Ayo berdasarkan apa yang tadi udah dipresentasikan sama Mbak Endar. Oh iya, oke. Pemenang kuis juga merupakan PR ya. Oke. Nah. Mana? Aku cuma sendiri, Mas. Ntar, yang lain belum, Mas. Lagi mau masuk, sabar. Nah, ini Mbak Nuyani. Terus? Nah, Mbak Karnina, Mbak Nina. Mbak Karnina masih ditunggu ya. Linknya sudah di layar. Kalau mau bikin 3 gitu, pencet yang ini ya? Yang, aduh. Oh, yang mau bikin 3 itu? Mbak Nuryani sebentar ya. Ditunggu aja, itu Mas Tio sudah hadir kok. Nah, aku mau bikin yang 3 gambar itu loh. Geser Mas, swipe. Oh iya. Geser layarnya ke kiri. Iya. Nah, udah. Aku ngetes dulu sebentar. Oh ya gitu, sip. Aku nggak berani ketawa kecek-kecek nanti kualat. Ayo jangan darah Eli, gimana cara megangnya ya? Gitu ya. Kerekam semua. Udah geser dulu saja, jangan liatin yang ini ngomongin. Bakarina mana belum keluar? Bakarina belum keluar videonya. Jangan liatin di sini, geser dulu. Jangan liatin di sini, geser dulu. Masa lagi kayak gini diliatin? Ya. Bakarinanya belum keluar. Bakarina udah keluar. Cuman huruf K doang. Oh, Mbak Ranina foto videonya minta di-on-in, Mas. Bakarnya di-on-in. Ya. Oh, ada logo KF-nya tuh. Bentar. Nah, aku biar kelihatan logo KF-nya. Enggak kelihatan logo KF. Nggak bisa gini ya sih saya. Belum keluar. Oh, belum keluar. Nah, yang Mbak gini. Kalau aku nggak bisa, soalnya aku megangnya gini. Nah, udah muncul belum, Mas? Nah, udah langsung foto, Mas. Biar gak pakai dibully nanti. Ya, hilang lagi. Ya. KF sign ya. Mbak Karina KF sign. Semua KF sign. KF sign gini ya. Mbak, KF sign. Ayo, Mbak Karina KF sign. Mbak Nuryani KF sign. Ayo, aku mau foto. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Lagi, satu lagi. Aduh. Lagi nih biar kelihatan. Nah, sip. Dah. Dapat lagunya. Dapat lagunya. Tapi nggak ada yang KF sign, Mbak. Nih, KF sign sebentar, KF sign sebentar gini. Kak, angkat tangannya angkat gini. KF sign. Ah, ya. Mbak Karina juga gini. Mbak Karina. Gini, tangannya gini, Mbak. Mbak tangannya gini. Mbak Karina gini tangannya nih. Mbak Karina nggak kedengeran dia ya? Mas Tio mesti nyalain audio di itu handphonenya Mas Tio. Ayo Mbak Nuryani kok diturunin ayo lagi. OVJ. Udah lah, nggak apa. Soalnya nggak, aku ngomong di sini kan. Iya. Aku pikir mereka, aku suruh ngangkat tangan gini nggak ada yang liatin. Oh ya udah. Udah selesai. Udah sip. Ini mereka udah semua nih. Nah, ini udah semua nih. Anak, ayo ya terus. Ayo ya. Nah, sip. Dapat dah. Dah, sekarang udah dapat yang pada gini semua dapat. Sip, thank you. Dah, sip. Pede, pokoknya pede. Aku mah orangnya apa adanya. Kalau cerita ya gini. Iya. Pasti udah oke. Pasti dapat gelar. Gimana? Dapat gelar baru, Mas. Bukan RM lagi.
Apa tuh? Komedian OVJ. Komedian OVJ. Nah, rekomendasi. Ini gara-gara gaptek kemerdekaan lama banget. Oke. Tapi di video YouTube tadi yang aku gini-gini tuh diedit loh. Jangan gak diedit. Orang di YouTube nonton, ini apa nih orang gini-gini. Aku sih nggak berani, kayaknya aku mesti polling dulu deh, Mas.